Hai, saya Anjun dari Manajemen 2020. Pemimpin merupakan kata yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks kelompok, organisasional, maupun bisnis. Pemimpin seringkali didefinisikan sebagai seseorang yang memimpin suatu kelompok organisasi atau seorang yang menjabat atau menempati suatu jabatan tertentu secara fungsional yang bertanggung jawab atas orang-orang yang ada di bawahnya. Pada konteks bisnis, pemimpin menjadi elemen penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh PwC pada 2021, sebesar 67% organisasi berencana meningkatkan investasi mereka pada kepemimpinan, pada pengembangan kepemimpinan. Hal ini menjadikan kepemimpinan merupakan isu yang sangat penting untuk harus senantiasa dikembangkan di dalam organisasi. Salah satu pengembangan mengenai kepemimpinan harus dipahami oleh kita sebagai seorang mahasiswa, di mana pemahaman tersebut dibangun melalui dua hal, yaitu pemahaman secara teoritikal dan praktikal. Di mana pemahaman secara teoritikal diperoleh melalui kajian literatur dari beberapa teori-teori mengenai kepemimpinan. Lalu pemahaman mengenai kepemimpinan secara praktikal diperoleh melalui implementasi langsung mengenai kepemimpinan di lapangan. Oleh karena itu, melalui kelas soft skill ini, mahasiswa didorong untuk memahami kepemimpinan lebih jauh lagi dari dua sisi tersebut. Menurut Bas pada tahun 1990, pemimpin diartikan sebagai agen perubahan, yaitu di mana seseorang yang bertindak mempengaruhi orang lain lebih dari tindakan orang lain mempengaruhi dirinya. Salah satu teori kepemimpinan yang terkenal dalam teori kepemimpinan secara umum adalah teori kepemimpinan situasional, di mana teori kepemimpinan situasional pertama kali dikemukakan oleh Kenneth Blanchard dan Paul Hersey. Kepemimpinan situasional mengkonseptualisasikan bahwa gaya kepemimpinan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Menekankan bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang universal atau secara umum untuk semua situasi. Gaya kepemimpinan ini mengharuskan pemimpin harus dapat beralih dari satu gaya kepemimpinan ke gaya lainnya untuk memenuhi perubahan kebutuhan organisasi dan dari karyawannya juga sendiri. Selain itu, memahami kepemimpinan secara teoritikal juga harus dilengkapi secara praktikalnya pula, di mana melalui kelas ini difasilitasi pula sebuah mentoring program untuk mengetahui teori kepemimpinan dan pemahaman mengenai kepemimpinan dari mahasiswa melalui implementasi langsung dari mentor-mentor yang telah berpengalaman di dalam bidangnya masing-masing. Mentoring dilaksanakan selama mata kuliah ini berlangsung, di mana mentor saya pada mata kuliah ini adalah Kak Abdian Syah Prahasyo sebagai Associate Director dari Deloitte. Kak Abi selalu menekankan bahwa kepemimpinan adalah mengenai manajemen perubahan atau change management, di mana manajemen perubahan diartikan sebagai sebuah proses seseorang untuk mentransformasikan perubahan ke arah yang lebih baik dari sisi individu, tim, maupun organisasional. Kak Abi menjelaskan bahwa apa yang dapat diubah oleh seorang pemimpin yaitu ada dua hal. Yang pertama adalah manusia, dan yang kedua adalah proses bisnis, di mana manusia diartikan sebagai anggota seseorang yang ada di dalam sebuah tim yang dipimpin oleh pemimpin tersebut. Dan kemudian yang kedua yaitu proses bisnis, diartikan sebagai upaya organisasi atau sebuah proses dari organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau tujuan yang sudah disetting dari awal. Lantas, Kak Abi selalu menjelaskan bahwa terdapat satu skill yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu adalah being adaptive atau menjadi adaptif di segala situasi. Di mana menjadi adaptif menjadikan seorang pemimpin itu harus selalu sensitif terhadap perubahan, karena pemimpin akan dihadapkan terhadap masalah yang berbeda, situasi yang berbeda, dan di waktu yang berbeda pula. Pemimpin juga harus memahami secara mendalam mengenai perencanaan dan eksekusi, di mana pemimpin tidak hanya dinilai dari sisi kemampuannya untuk menyusun perencanaan strategis yang akan dilakukan, tetapi juga pemimpin dinilai dari kemampuan mereka dalam mengimplementasikan perencanaan yang telah dilakukan tadi secara optimal. Kak Abi juga menjelaskan bahwa pemimpin harus mendorong terbentuknya diversifikasi pendapat. Pemimpin harus mendorong terciptanya lingkungan tersebut, lingkungan yang banyak perbedaan pendapat itu tadi, untuk memperluas sudut pandang dari setiap anggota di dalam sebuah tim yang dia pimpin. Walaupun, di sisi lain, perbedaan pendapat mungkin akan menimbulkan sebuah konflik. Tetapi, juga perlu dipahami, konflik juga dibagi menjadi dua, yaitu konflik secara positif dan negatif. Dan tugas seorang pemimpin adalah mendorong perbedaan pendapat tersebut untuk diarahkan menuju ke konflik secara positif untuk membangun perbedaan pendapat yang konstruktif
yang dapat meningkatkan wawasan dan sudut pandang setiap anggota di dalam sebuah tim yang pemimpin tersebut pimpin. Mungkin tadi rangkaian dari apa yang dimaksud dengan pemimpin, pemahaman mengenai pemimpin secara teoretikal maupun praktikal, dan melalui kelas dan mentoring yang telah dilakukan pada kelas soft skill ini, pemahaman mengenai kepemimpinan dilakukan secara menyeluruh, secara teoretikal dan praktikal yang tadi sudah saya sampaikan, untuk mendorong kita untuk mengetahui jenis kepemimpinan mana yang terbaik untuk diri kita, untuk dapat diimplementasikan di situasi yang berbeda pula. Dan pemahaman ini akan mendorong kita untuk dapat menjadi seorang pemimpin yang lebih baik lagi untuk kedepannya.